Assalamualaikum, perkenalkan nama aku Siti Solihat Anwaria. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal sedikit ngejelasin tentang hierarki konsep dalam thinking di mata kuliah fungsi mental tinggi. Nah, sebelum kita ke penjelasan hierarki konsep, alangkah baiknya kita tahu dulu nih pengertian dari konsep itu apa. Jadi, konsep itu bagaimana kita mengkategorikan secara mental apakah itu benda, kejadian, ataupun karakteristik tertentu. Jadi, kita mengkelompokkan objek-objek atau ide-ide dengan ciri-ciri yang sama. Jadi, intinya itu kayak gini. Misalnya, kita mau mengkelompokkan beberapa hal karena dalam beberapa hal itu terdapat satu kesamaan atau ciri-ciri yang sama. Nah, itu kan tadi sedikit penjelasannya tentang konsep. Sekarang kita langsung aja ke penjelasan hierarki konsep. Menurut Rawls, terdapat 3 level konsep berdasarkan jumlah anggotanya. Yang pertama itu ada superordinat konsep, yang kedua ada basic konsep, sama yang ketiga ada subordinat konsep. Nah, kita bahas dulu nih satu persatu dari superordinat, basic, sama subordinat. Superordinat konsep itu apa sih? Nah, superordinat konsep itu adalah tingkat abstrak di mana anggota dari suatu kategori berbagi beberapa ciri yang sama. Jadi kalau dalam 3 level konsep itu, si superordinat konsep ini adalah sesuatu yang lebih umum. Kalau basic konsep itu tingkat konsep yang paling luas, di mana objek berbagi atribut atau ciri yang sama, tetapi yang mudah dibedakan dalam suatu konsep. Terus suatu tingkatan di mana orang dapat dengan mudah mengkategorikan sesuatu. Si basic konsep ini dibagi secara fungsinya. Terus yang ketiga atau yang paling kecil ini ada subordinat konsep. Subordinat konsep itu adalah tingkat kategorisasi di bawah tingkat basic, di mana atribut atau ciri spesifik dimiliki oleh anggota dari suatu kategori. Nah, biasanya semakin tinggi itu semakin umum. Jadi tadi kan superordinat yang paling tinggi. Nah, itu tuh si superordinatnya yang paling umum. Nah, sekarang aku bakal ngasih contoh kayak hierarki konsep tuh kayak gimana. Misalkan aku punya bagan nih. Bagannya itu pakaian. Nah, si pakaiannya itu termasuk ke superordinat. Jadi masih bisa dipecah lagi menjadi beberapa basic konsep. Nah, si pakaian itu dipecah. Misalkan pakaian itu ada celana, ada baju. Nah, si celana sama baju itu masih bisa dipecah lagi. Misalkan si celananya, apakah itu celana jeans atau celana training buat olahraga gitu. Baju juga sama, masih bisa dipecah lagi, apakah itu sweater, kemeja, atau cuma baju kaos. Nah, jadi si pakaiannya itu adalah superordinat konsepnya. Nah, untuk baju sama celananya itu termasuk ke basic konsep. Nah, untuk yang jeans, training, kemeja, sweater, sama kaos itu masuknya ke subordinat. Kenapa kita melakukan hierarki konsep? Karena kadang-kadang kita itu mengklasifikasikannya terlalu umum. Jadi kita menggunakan hierarki konsep. Misalnya gini, kita ke toko pakaian nih. Kita itu ke toko pakaian bilang ke mbak-mbaknya, "Mbak, saya mau beli pakaian." Nah, si mbak-mbaknya kan pasti nanya, "Oh, mau pakaian seperti apa? Apakah itu celana atau baju?" "Oh, saya mau beli celana, Mbak." "Oh iya, celananya mau celana apa?" Gitu kan mbaknya pasti nanya lagi, karena celana itu yang nggak cuma satu celana gitu. Ada celana jeans, ada training, atau celana kain, atau apa gitu. "Oh iya, saya mau beli celana buat olahraga, saya mau beli celana training." Jadi kan jelas gitu ya. Bilang ke mbaknya, "Mbak, saya mau beli celana training." Gitu. Jadi semakin kecil itu semakin sangat spesifik gitu. Jadi semakin subordinat, maka ciri-ciri yang membagi mereka menjadi sangat spesifik dibandingkan superordinatnya. Nah, mungkin segitu aja yang bisa aku jelaskan tentang hierarki konsep. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau banyak kekurangan, karena di sini saya juga masih sama-sama belajar gitu ya. Semoga bermanfaat buat kalian yang nonton. Terima kasih udah mau ngeluangin waktunya buat nonton video aku. Sampai sini aja. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.